Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1818, meletus lagi pada tahun 1822, letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894, tahun 1918 meletus lagi, dan letusan terakhir terjadi pada tahun 1982. Di sini saya akan menceritakan letusan Gunung Galunggung yang terjadi pada tahun 1822, dikutip dari beknopte beschrijving, met 4 grote fotografieën van de aardbeving, die het eiland Java in den ochtend van den 10 juni 1867 heeft geteisterd, benevens enige historische herinneringen aan den oorsprong van Pasar Gede. Oleh C.J. Morel cetakan Semarang tahun 1867. Mari kita simak kisah mengerikan letusan Gunung Galunggung yang terjadi pada tahun 1822 ini dengan ilustrasi yang berkaitan. Tiba-tiba, pada sore hari tanggal 14 Oktober 1822, pukul 2 siang, terdengar ledakan dahsyat yang mengguncangkan bumi, ledakan yang terdengar sampai ke pelosok Pulau Jawa, dan muncullah pemandangan yang mencengangkan dari Gunung Galunggung, gumpalan asap membubung secepat kilat, lalu bertambah tinggi dan besar. Dan dalam waktu singkat menyebarkan kegelapan total di seluruh daratan. Hantaman itu yang membuat guntur lainnya berlipat ganda, timbunan cairan yang disemburkan oleh gunung berapi naik tinggi di udara dan jatuh jauh dari gunung, bahkan sampai di seberang Sungai Citandui, hingga jarak bujur sangkar 10 kutub dari kawah. Sungai Cikunir, Ciloseh, Ciwulan dan Citandui pun membengkak menjadi banjir lumpur yang sangat besar, yang mana bahkan seluruh rumah dengan orang-orang yang masih hidup melayang di dalamnya. Pada pagi hari tanggal 9 Oktober, keesokan harinya, hujan terus-menerus turun, banjir semakin deras dan mengancam akan membanjiri segala sesuatu yang belum terkubur lumpur. Pada tanggal 9, 10 dan 11 Oktober, banyak orang yang terjebak di dataran perbukitan sepi tempat kuburan nenek moyang mereka berada. Hanya di Gunung Madyapada misalnya, yang terdapat 200 orang, di Gunung Gong lebih dari 200 orang, dan ada beberapa orang di gunung lainnya. Pada sore hari tanggal 12 Oktober, intensitas hujan semakin meningkat, banjir yang telah menghanyutkan seluruh jembatan semakin tinggi. Pukul 7 terdengar lagi ledakan dahsyat, semuanya terguncang-guncang, yang disusul 2 ledakan lainnya. Malam itu sangat gelap gulita. Derasnya hujan, gemuruhnya banjir, berlalunya badai, hantaman bongkahan batu, gelegar guntur memekakkan telinga, terdengar jeritan ketakutan orang-orang Malang yang berusaha melarikan diri dari kematian yang sudah terlalu pasti di kuburan keluarga mereka. Apalagi pada malam ini, 12 hingga 13 Oktober, banyak bongkahan batu yang terlempar bersama lumpur dan air dalam jumlah baru, dan aliran batu dan lumpur yang mengerikan ini naik begitu tinggi sehingga beberapa di antaranya sampai ke Gunung Madyapada lalu ke Gunung Gong, dan aliran lumpur juga sampai ke tempat lainnya. Yang dikira oleh ribuan orang Jawa akan menemukan tempat berlindung yang aman, tempat mereka berlindung pun terkubur, akibat dibanjiri oleh lumpur, bahkan sampai terbawa arus, dan hanya bangunan-bangunan yang lebih besar, yang menjadi tempat perlindungan penduduk lainnya, yang tetap berdiri. Baru beberapa hari kemudian terlihatlah orang-orang Malang ini, yang setengah mati karena kelaparan dan kesengsaraan. Jumlah orang yang meninggal akibat bencana ini diperkirakan mencapai 2.000 orang. Total korban meninggal di Kecamatan Singaparna, Indihiyang, Tasikmalaya, data di sini namanya masih Tasikmalayo, Cidoyang, Rajapolo maksudnya Rajapola sekarang, dan Ciawi sebanyak 4.011 jiwa, dan jumlah hewan ternak yang mati sebanyak 103 ekor kuda, 140 ekor sapi, dan 718 ekor kerbau. Seluruh daerah yang hancur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Sukapura.